Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Suti dari GA24. Kali ini saya akan membahas mengenai perancangan sistem berorientasi objek dengan UML. Pengertian objek dan berorientasi objek. Objek adalah kombinasi antara struktur dan perilaku dalam suatu entitas dan nilai tertentu yang membedakan entitas tersebut. Berorientasi objek merupakan pengorganisasian perangkat lunak dari kumpulan objek tertentu yang memiliki struktur data dan perilakunya. Pemodelan berorientasi objek. Model berorientasi objek lebih mendekati keadaan nyata dan dilengkapi dengan penyajian dari sistem yang sangat bermanfaat untuk komunikasi dengan user pembuat dokumentasi struktur dan sistem. Dari sisi desain, permodelan berorientasi objek menggunakan 3 macam model. Antara lain, yang pertama adalah model objek. Model objek menggambarkan struktur statis dari suatu objek dalam sistem. Realisasinya yang berisi diagram objek, yaitu suatu graf di mana node-nya adalah kelas yang mempunyai relasi antar kelas. Yang kedua ada model dinamis, yaitu menggambarkan aspek dari sistem yang berubah setiap saat yang digunakan untuk menyatakan aspek kontrol dari sistem yang berisi state diagram. Dan yang terakhir ada model fungsional, yaitu menggambarkan transformasi nilai data di dalam sistem yang flow diagram. Selanjutnya ada UML atau Unified Modeling Language. UML adalah bahasa yang berdasarkan grafik atau gambar untuk memvisualisasikan, menspesifikasikan, membangun, dan pendokumentasian dari sebuah sistem pengembangan perangkat lunak berbasis objek. UML merupakan salah satu tools atau model untuk merancang pengembangan software yang berbasis object-oriented. Untuk dapat memahami UML, membutuhkan bentuk konsep dari sebuah bahasa model dan mempelajari 3 elemen utama dari UML, seperti building block. 3 hal yang terdapat dalam building block, yaitu yang pertama ada benda atau thing, adalah abstraksi yang pertama dalam sebuah model. Yang kedua ada hubungan atau relationship sebagai alat komunikasi dari benda-benda. Dan yang terakhir ada bagan atau diagram sebagai kumpulan atau grup dari benda-benda atau things. Benda atau things. Bentuk dari beberapa benda atau things adalah sebagai berikut. Yang pertama ada classes atau uraian sebagai kelompok dari objek yang mempunyai atribut, operasi, hubungan yang semantik. Yang kedua ada interface atau sebuah antarmuka yang menghubungkan dan melayani antara kelas atau elemen. Yang ketiga ada use case atau rangkaian atau uraian kelompok yang saling terkait dan membentuk sistem secara teratur yang dilakukan atau diawasi oleh sebuah aktor. Yang keempat ada nodes, merupakan fisik dari elemen-elemen yang ada pada saat dijalankannya sebuah sistem. Selanjutnya ada hubungan atau relationship. Ada 4 macam hubungan dalam penggunaan UML, yaitu yang pertama ada dependensi, merupakan hubungan semantik antara dua benda yang mana sebuah benda berubah mengakibatkan benda satunya akan berubah pula. Umumnya, dependensi digambarkan dengan sebuah panah dengan garis khusus. Yang kedua, ada association atau hubungan antar benda struktural yang terhubung di antara objek. Umumnya digambarkan dengan sebuah garis yang dilengkapi dengan sebuah label
nama, dan status hubungannya. Yang ketiga, ada generalism yang menggambarkan hubungan khusus dengan objek, anak atau child yang menggantikan objek parents atau induk, digambarkan dengan garis panah. Dan yang terakhir ada relaxation, merupakan hubungan semantik antara pengelompokan yang menjamin adanya ikatan di antaranya. Hubungan ini dapat diwujudkan dengan interface dan kelas atau elemen, serta antar use case dan collaboration. Selanjutnya, ada bagian-bagian dari UML. Yang pertama, ada view. Digunakan untuk melihat sistem yang dimodelkan dengan aspek yang berbeda. Terdapat jenis-jenis view, diantaranya pertama, use case view, kedua, logical view, tiga, component view, keempat, concurrency view, dan yang terakhir, deployment view. Selanjutnya, diagram menggambarkan permasalahan maupun solusi dari permasalahan suatu model. Diagram pada UML terdapat use case diagram, activity diagram, sequence diagram, class diagram, communication diagram, component diagram, deployment diagram, composite structure diagram, interaction overview diagram, object diagram, edge diagram, dan timing diagram. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila masih ada salah-salah kata dalam penyampaian maupun penyebutan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.